Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Abdul Halim NIM 200.091 akan menjelaskan materi terkait tentang studi gerakan. Pada materi yang pertama yaitu analisa gerakan dan ekonomi gerakan. Analisa gerakan ini merupakan analisis kerja yang dilakukan dalam memperhatikan gerakan para pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Analisis kerja ini dilakukan dalam upaya penghematan waktu para pekerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Tujuan dari analisis ini adalah pengurangan gerakan yang tidak efektif dan para pekerja mampu menyesuaikan diri dengan peralatan yang digunakan pada saat pekerjaan. Sedangkan ekonomi gerakan merupakan salah satu sistem kerja dalam bidang pekerjaan yang berhubungan dengan tata letak tempat kerja dan perancangan peralatan kerja. Prinsip ekonomi gerakan kerja ini adalah menghubungkan gerakan kerja manusia dengan tubuhnya, penerapan peraturan tata tempat kerja, dan melakukan perancangan pada peralatan kerja. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis gerakan. Dalam analisis gerakan ini terdapat 17 aspek. Yang pertama yaitu mencari. Mencari memiliki maksud yaitu gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua yaitu memilih. Memilih memiliki maksud yaitu gerakan dasar untuk menemukan objek yang tercampur dengan menggunakan indera penglihatan dan kedua tangan. Kemudian yang ketiga, memegang. Memegang memiliki maksud yaitu gerakan dasar yang diawali dengan gerakan menjangkau objek dan kemudian membawa objek. Yang keempat, menjangkau. Menjangkau memiliki maksud yaitu gerakan tangan yang berpindah mendekati atau menjauhi objek. Yang kelima yaitu membawa. Membawa memiliki maksud yaitu gerakan perpindahan tangan yang diawali dari gerakan memegang objek dan dilanjutkan pengarahan objek. Kemudian yang keenam, memegang atau memakai. Memegang untuk memakai. Memegang untuk memakai memiliki maksud yaitu gerakan dasar pemegang objek tanpa menggerakkan objek. Biasanya sering dijumpai pada progres perakitan. Kemudian yang ketujuh, melepas. Melepas memiliki maksud yaitu gerakan dasar melepas objek yang dipegangnya. Yang kedelapan yaitu mengarahkan. Mengarahkan memiliki maksud gerakan dasar mengarahkan atau mengarahkan suatu objek pada suatu tempat atau lokasi tertentu. Kemudian yang kesembilan, mengarahkan sementara. Mengarahkan sementara memiliki maksud yaitu gerakan mengarahkan suatu objek pada suatu tempat atau lokasi tertentu untuk mempermudah dalam pemakaiannya kembali. Kemudian yang ke-10 yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan memiliki maksud yaitu gerakan dalam pengecekan atau pemeriksaan objek untuk mengetahui objek telah memenuhi syarat apa tidak. Kemudian yang ke-11, perakitan. Perakitan memiliki maksud yaitu gerakan yang menghubungkan satu objek dengan objek yang lain sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian yang ke-12, lepas rakit. Lepas rakit memiliki maksud yaitu gerakan pemisahan suatu objek dengan objek yang lain. Kemudian yang ke-13, memakai. Memakai memiliki maksud yaitu gerakan kedua tangan dalam menggunakan peralatan kerja. Kemudian yang ke-14, kelambatan yang tak terhindarkan. Kelambatan yang tak terhindarkan ini memiliki maksud yaitu hambatan yang diakibatkan dari hal-hal di luar kemampuan. Kemudian yang ke-15, kelambatan yang dapat dihindarkan. Kelambatan yang dapat dihindarkan yaitu hambatan yang disebabkan dari pekerjaan dan perbaikan operasi. Kemudian yang ke-16, merencana. Merencana memiliki maksud yaitu salah satu proses menentukan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu istirahat.
Istirahat memiliki maksud, yaitu salah satu kegiatan untuk menghilangkan rasa lelah atau penat pada para pekerja dalam waktu tertentu. Kemudian materi selanjutnya yaitu penghubungan antara tubuh manusia dengan gerakannya. Yang pertama yaitu gerakan kedua tangan harus sama pada saat memulai dan mengakhiri pekerjaan. Yang kedua yaitu gerakan kedua tangan harus tidak ada yang menganggur. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan kedua tangan harus simetri dan berlawanan arah. Kemudian yang keempat, gerakan kedua tangan dan badan dilakukan secara hemat. Yang kelima yaitu pekerjaan dilakukan dengan rancangan sesuai dengan prosedur pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu peraturan tata letak tempat kerja. Yang pertama yaitu peralatan dan bahan harus berada di tempat yang sama atau tempat yang sudah ditetapkan. Tata letak peralatan dan pencahayaan yang baik. Yang ketiga, pengurutan penyimpanan yang baik. Yang keempat, penempatan peralatan dan bahan yang mudah untuk dijangkau para pekerja. Yang kelima yaitu ketinggian kursi dan tempat kerja yang baik. Selanjutnya yaitu materi tentang perancangan peralatan kerja. Yang pertama yaitu perancangan peralatan kerja lebih dari kegunaannya. Kemudian yang kedua, perancangan peralatan memudahkan penyimpanan dan pemegangan peralatan. Yang ketiga yaitu beban terdistribusi secara merata untuk gerakan pekerjaan secara sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, tenaga minimum pada saat menggunakan dan menangani peralatan pekerjaan. Cukup sekian penjelasan materi terkait tentang studi gerakan. Jika ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.